I just had to let you know you're Kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang akuntansi untuk organisasi LSM, non-pemerintah, dan tempat ibadah. Ada 4 topik yang akan dibahas dalam bab ini. Yang pertama itu seluk-beluk organisasi LSM. Yang kedua, akuntabilitas LSM. Yang ketiga, sistem akuntansi LSM. Yang keempat, akuntansi untuk entitas tempat ibadah. Baik, yang pertama seluk-beluk organisasi LSM. Karakteristik LSM yaitu, yang pertama itu sifat nirlaba. LSM tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan berfokus pada pencapaian misi sosial seperti pendidikan, kemanusiaan, atau lingkungan. Yang kedua, prinsip transparansi. Memastikan seluruh kegiatan keuangan mulai dari penerimaan donasi hingga pengeluaran dilaporkan secara terbuka agar menghasilkan kepercayaan publik. Yang ketiga, independensi. Beroperasi mandiri tanpa intervensi langsung dari pemerintah atau pihak berwenang untuk menjaga objektivitas dan kebebasan bertindak. Yang keempat, keberpihakan kepada masyarakat, mengutamakan kepentingan komunitas yang membutuhkan dan seringkali menjadi jembatan advokasi terhadap isu-isu penting di tingkat lokal dan global. Yang kedua, struktur sederhana, biasanya terdiri dari pengurus dan anggota, sukarelawan, serta divisi seperti program keuangan dan advokasi untuk mendukung operasional. Selanjutnya, fungsi utama dan tantangan LSM pemberdayaan masyarakat. Yang pertama itu regulasi pemerintah, yang kedua potensi penyalahgunaan dana, yang ketiga ketergantungan pada dana eksternal, dan yang keempat implementasi program. Yang berikut proses pendirian LSM. Yang pertama itu notaris dan legalitas adalah pembuatan akte notaris untuk mendirikan badan hukum. Yang kedua, pengesahan badan hukum adalah mendaftar ke Kemenkumham agar legalitas diakui. Yang ketiga, pendaftaran NPWP adalah agar tercatat sebagai entitas pajak yang sah. Yang keempat, penyusunan dokumen awal, yaitu menyusun AD atau ART, rencana kerja dan sumber pendanaan. Yang terakhir, persiapan operasional, yaitu menentukan struktur organisasi dan strategi pelaksanaan. Yang kedua, saya akan membahas materi tentang akuntabilitas lembaga swadaya masyarakat. Akuntabilitas lembaga swadaya masyarakat dibagi menjadi 3. Yang pertama, pelaporan rutin. Lembaga swadaya masyarakat diharapkan menyusun laporan keuangan dan kegiatan secara periodik agar pemangku kepentingan dapat membantu perkembangan program dan keuangan mereka. Yang kedua, audit eksternal. Pelaksanaan audit independen setiap tahun menjamin akurasi laporan keuangan sehingga meningkatkan kepercayaan donor dan publik. Yang ketiga, evaluasi komunitas. Mengikut sertakan penerimaan manfaat dan masyarakat dalam evaluasi program memungkinkan transparansi dan relevansi kegiatan sesuai kebutuhan lapangan. Yang berikut, tantangan akuntabilitas. Tantangan akuntabilitas dibagi menjadi 3. Yang pertama, kesenjangan tuntutan donor tes operasional. Kebutuhan lapangan yang detail dari donor seringkali kontras dengan realitas operasional lembaga swadaya masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas. Yang kedua, kebutuhan standar pelaporan universal. Penerapan standar seperti global reporting, inisiatif membantu menyelaraskan laporan, namun membutuhkan pelatihan bagi staf lembaga swadaya masyarakat. Yang ketiga, fokus berlebihan pada biaya administrasi. Persepsi negatif tentang pengeluaran administrasi sering merugikan operasional lembaga swadaya masyarakat, meskipun biaya ini esensial untuk kelangsungan organisasi. Yang berikut, etika internal. Etika internal dibagi menjadi 3. Yang pertama, pencegahan konflik kepentingan. Kebijakan internal yang tegas untuk mencegah konflik kepentingan di antara pengurus, memastikan keputusan dibuat secara objektif dan etis. Yang kedua, mekanisme whistleblowing. Penyediaan saluran rahasia bagi staf untuk melaporkan penyimpangan, meningkatkan pengawasan internal serta integritas organisasi. Yang ketiga, manfaat untuk keberlanjutan program. Akuntabilitas etis seperti transparansi dana berkontribusi pada keberlanjutan program
melalui peningkatan reputasi dan kepercayaan donor serta masyarakat. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai sistem akuntansi LSM. Sistem akuntansi ini secara khusus mengacu pada PSAK nomor 45 yang mengatur standar akuntansi keuangan bagi entitas nirlaba. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan komersial, fokus utama di sini bukanlah pada untung atau rugi, melainkan pada pembukuan terpadu yang didasarkan pada setiap transaksi yang masuk dan keluar. Segala bentuk donasi, hibah dari donatur, hingga pengeluaran untuk program-program sosial harus dicatat secara transparan dan akuntabel. Siklusnya terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama ada pencatatan, yakni identifikasi bukti transaksi, jurnal, lalu posting ke buku besar. Yang kedua ada penyesuaian, yakni depresiasi aset dan akrual. Lalu kemudian yang terakhir ada pelaporan, laporan posisi keuangan, aktivitas, dan arus kas. Tujuannya menyediakan informasi untuk evaluasi biaya program, efisiensi dana, dan kemampuan likuiditas. Hal ini sangat krusial karena akuntansi LSM harus mampu mencerminkan misi sosial organisasi, memastikan bahwa setiap rupiah yang dititipkan oleh donatur benar-benar digunakan untuk tujuan yang telah direncanakan. Selanjutnya kita beranjak pada penerapan akuntansi untuk entitas tempat ibadah seperti masjid atau gereja. Meskipun bersifat religius, pengelolaan keuangannya tetap harus profesional mengikuti standar PSAK 45 dan juga PSAK nomor 109. Fokus utamanya adalah pada manajemen dana umat, mulai dari pengelolaan infak, sedekah, wakaf, hingga dana operasional harian. Mengapa hal ini penting? Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas publik agar kepercayaan umat tetap terjaga. Karena pada dasarnya dana umat merupakan amanah yang harus tetap terjaga. Dan juga laporannya harus dibuat secara rinci sehingga patuh terhadap regulasi yang berlaku, memastikan bahwa pengelolaan rumah ibadah tidak hanya kuat secara rohani tetapi juga tertib secara hukum dan administrasi. Akuntansi ini juga digunakan sebagai alat utama integritas mendukung misi rohani sambil patuh pada hukum. I just had to let you know you're